Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, kembali lagi bersama saya Wirawan Gulam Ahmad Firdaus dari program Pendidikan Teknik Elektro kelas A dengan nomor NIM 2008281 Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya nggak sendirian loh, ditemani rekan saya yaitu Hai guys, nama saya Septian Ajari Amin. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas A, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Indonesia dengan NIM 2000714. Nah, udah berdua nih. Coba tebak kita mau ngapain? Pasti nggak ada yang tahu lah, soalnya kita harus ngasih tahu mereka dulu. Oke, di video kali ini kita berdua akan menampilkan dan memvisualkan sesuatu hal yang terjadi yang menjadi tema apa yang kita bahas. Apa itu, Sep? Yang tema yang kita bahas kali ini adalah program Kampung Tangguh Nusantara yang diadakan untuk menanggulangi COVID-19 yang telah melanda kita selama kurang lebih 1 tahun. Nah, jelaskan apa yang akan kita bahas. Maka dari itu, open the door. Sudah hampir menginjak 1 tahun, kita dilanda pandemi COVID-19, di mana hampir setiap aktivitas dan pekerjaan yang kita lakukan itu dibatasi, bahkan pekerjaan dan aktivitas itu sendiri dilakukan di rumah saja. Bahkan itu dianjurkan dan menjadi sesuatu hal yang diwajibkan beberapa bulan ke belakang. Bahkan yang menjadi identitas manusia, yaitu interaksi sosial, untuk saat ini dibatasi dengan adanya social distancing, physical distancing. Untuk social distancing itu sendiri, kita tidak dianjurkan untuk nongkrong-nongkrong, untuk diskusi, untuk berkelompok di tempat umum, di mana di situ untuk mengurangi penyebaran virus. Dan juga physical distancing. Apa physical distancing itu? Yaitu menjaga jarak di antara kedua belah pihak yang saling berinteraksi. Contohnya, kita menggunakan masker walaupun jaga jarak. Yang kedua, yaitu seperti face shield, di mana kita mengurangi penyebaran virus melalui mulut. Kita sudah melewati beberapa fase atau beberapa cara dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini, yaitu yang pertama PSBB. Apa PSBB itu, Sep? PSBB itu merupakan pembatasan sosial berskala besar yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi sebuah peraturan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau lebih akrab kita sebut PSBB. Di antaranya dengan melakukan proses belajar mengajar secara daring, bekerja di rumah, dan pembatasan moda transportasi. Itulah. Nah, jelaskan apa yang dijelaskan Asep tadi mengenai PSBB. Untuk salah satu contoh ketika PSBB terjadi, yaitu adanya penyemprotan gas infektan, di mana penyemprotan tersebut dilakukan ketika ada kendaraan masuk ke daerah kita. Gas infektan itu sendiri yaitu salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menanggulangi pencemaran COVID melalui virus-virus yang menempel pada kendaraan. Yang kedua yaitu adanya posko-posko di daerah masing-masing. Pasti tahu kan? Atau kalian juga salah satunya yang menjaga posko tersebut. Salah satu fungsinya yaitu ketika menerima tamu, para petugas melaporkan kepada pihak berwajib. Pihak berwajib di sini yaitu seperti ketua RT, ketua RW, di mana ketika ada tamu yang datang dari jauh, perlu ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti di sini yaitu seperti dilakukan pengecekan. Para petugas melakukan cek suhu tubuh bagi para tamu dan penyemprotan gas infektan terhadap mobil-mobil atau kendaraan yang mereka gunakan. Itulah contoh untuk PSBB. Yang kedua yaitu masa new normal. Masa new normal itu sendiri bisa dijelaskan oleh Asep. Mangga, Sep. Nah, setelah PSBB berlangsung, ternyata itu berdampak sangat buruk bagi pemerintah dan masyarakat. Untuk pemerintah sendiri, mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun. Terus untuk masyarakat, banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Nah, pada bulan Juni, pemerintah memutuskan untuk menerapkan sebuah perilaku hidup baru, yakni new normal, untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia yang telah menurun sejak awal adanya pandemi ini, di mana kita diharuskan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Di antaranya menggunakan masker, memberikan jarak 1-2 meter dengan orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kesehatan. Lanjutlah. Nah,
betul apa yang tadi Asep katakan. Masa new normal adalah bentuk upaya dari penanggulangan pemerintah untuk memutar kembali roda perekonomian yang bulan-bulan sebelumnya mengalami penurunan. Namun, nyatanya kasus COVID-19 pada masa new normal malah semakin meningkat. Bahkan, roda perekonomian masih tetap saja mengalami hal yang sama, belum ada kenaikan. Setelah upaya yang dilakukan pemerintah tadi, diantaranya PSBB dan new normal, masih belum membuahkan hasil untuk pengurangan atau penanggulangan COVID-19 saat ini, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Salah satu upaya yang diwujudkan saat ini yaitu melalui Kampung Tangguh Nusantara. Nah, mari kita tanya ke narasumber kita, yaitu sekaligus teman saya sendiri. Bagaimana menurut Asep mengenai Kampung Tangguh Nusantara itu? Kampung Tangguh Nusantara itu adalah kampung yang mempunyai syarat penerapan protokol kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi dalam kehidupan di normal ini, sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Ini merupakan upaya yang dicetuskan oleh TNI dan Polri sejak 3 bulan yang lalu. Hingga saat ini, kurang lebih mencapai 7.000 kampung yang telah berubah menjadi Kampung Tangguh Nusantara. Untuk menunjang kegiatan tersebut, pembangunan infrastruktur desa seperti pos kesehatan warga, rumah karantina, hingga pelatihan penanganan COVID-19 jika ada warga yang terinfeksi telah dilaksanakan di berbagai desa dengan bantuan TNI dan Polri serta warga untuk melaksanakan untuk mensukseskan program Kampung Tangguh ini sendiri. Jadi seperti itu, Zep, mengenai Kampung Tangguh Nusantara. Nah, adakah syarat-syarat atau aspek-aspek yang bisa dilakukan untuk mewujudkan suatu kampung menjadi bisa disebut Kampung Tangguh Nusantara? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kampung itu tuh harus punya syarat protokol kesehatan, terus keamanan dan sosial ekonomi di masa pandemi ini tuh kan. Terus ada juga kayak misalkan posko-posko gitu, kayak pos kesehatan warga, terus rumah karantina, ada juga tempat kalau nggak salah tuh pengambilan bahan pangan gitu buat orang-orang yang emang membutuhkan gitu kan. Ada juga kayak misal di tempat itu tuh untuk orang yang nggak punya uang boleh mengambil secara gratis, namun untuk orang yang masih memiliki uang tapi sedikit, mereka harus membayar tapi dengan harga yang lebih murah. Ada juga seperti itu, Lam. Begitu mulia ya, bukti perwujudan kita bisa memanusiakan manusia, di mana kita mempunyai ilmu, kita bisa merealisasikan. Mungkin di sini apa yang dapat kita sampaikan bersama rekan saya. Mohon maaf apabila dari perkataan, dari penyampaian masih kurang berkenan maupun berkurang. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, bisa memotivasi kalian. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, benar sekali tuh. Pokoknya jangan sampai kalian itu melalaikan atau mengabaikan sistem atau mengabaikan peraturan mengenai protokol kesehatan. Kayak menggunakan masker, terus menjaga jarak 1-2 meter, terus juga kayak misalkan kalian menggunakan barang dengan teman kalian saling bergantian, itu juga kayak harusnya kan kayak sesuatu gitu kan, masing-masing harus punya biar nggak terjadi penyebaran virus gitu, untuk jaga-jaga aja gitu kan. Mungkin itu semua apa yang bisa kita sampaikan. Semoga hidup normal kembali dapat terrealisasikan di masa yang akan datang secepat mungkin, atau secepat mungkin kita usahakan agar dapat terrealisasikan. Jangan lupa pengaplikasiannya apabila dapat ilmu yang bermanfaat dari video kali ini. Terima kasih. See you. Dadah guys. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, oke?